Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'du faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun furudul ghusli ithnani. Pasal ini menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu, fardu-fardunya mandi. Itu ithnani ada dua. Yang pertama an-niyatu adalah niat, dan yang kedua adalah wa ta'mimul badani bil ma'i. Membasuh semua badan dari ujung rambut sampai ujung kaki bil ma'i dengan air secara menyeluruh, secara rata. Jadi orang mandi itu, yang dimaksud mandi di sini adalah mandi ibadah. Seperti mandi pengen sholat Jumat, itu disunahkan kita mandi. Dan waktunya pengen sholat Jumat itu mandinya itu waktunya mulai masuk setelah masuk waktu subuh di pagi Jumat. Begitu masuk waktu subuh di hari Jumat, maka kita sudah disunahkan untuk mandi Jumat. Meskipun Jumatannya jam setengah 12 kan, jam 12 nggak masalah. Jadi waktunya itu pas masuk waktu subuh hari Jumat itu udah mulai sunnah mandi Jumat. Atau juga mandi pengen menghadiri sholat Idul Fitri, itu sunnah mandi juga. Atau pengen menghadiri sholat Idul Adha, itu sunnah mandi juga. Itu mandi-mandi yang disunnahkan dalam agama. Di antaranya itu. Ada juga mandi-mandi yang diwajibkan. Contohnya seperti mandi habis junub, habis mimpi basah, baik perempuan atau laki-laki, atau setelah suami istri hubungan, nah selesai wajib mandi. Atau perempuan selesai masa haidnya wajib mandi, selesai masa nifasnya wajib mandi. Jadi mandi dalam agama kita itu terbagi menjadi dua. Ada yang mandi yang hukumnya wajib, ada mandi yang hukumnya sunnah. Dan mandi baik yang wajib ataupun yang sunnah ini kedua-duanya membutuhkan niat. Membutuhkan niat. Dan niat ini kita contohkan di sini dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 24 karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang mandi junub itu boleh mandi junub atau mandi habis haid atau mandi habis nifas, itu niatnya nggak perlu panjang-panjang, boleh nggak apa-apa. Contohnya seperti apa? Contohnya niatnya begini. Nawaitu fardhul ghusli. Saya niat mandi wajib. Bahasa Arabnya nawaitu fardhul ghusli. Saya niat mandi wajib. Jadi niat itu boleh pakai bahasa apa aja, boleh. Boleh pakai bahasa apa aja. Itu singkatnya. Jadi kalau orang pengen mandi junub habis hubungan suami istri, niatnya sama, nawaitu fardhul ghusli. Orang habis selesai haid perempuan, niatnya sama juga, nawaitu fardhul ghusli. Perempuan selesai nifas, niatnya sama juga, nawaitu fardhul ghusli. Saya niat mandi wajib. Jadi niat ini walaupun satu kalimat tapi bisa mencakup ketiga-tiganya. Ya junub, ya haid, ya nifas. Dicakup dalam satu niat, yaitu nawaitu fardhul ghusli. Saya niat mandi wajib. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa daerah. Cuma yang harus diingat oleh kita umat Islam bahwasanya niat itu an-niyatu mahallun niyati al-qalbu.
Niat itu tempatnya di hati, bukan di mulut. Jadi ketika kita mandi itu pas air nempel di kepala untuk yang pertama kalinya, itu diingat-ingat, untuk yang pertama kali, hidupan yang pertama air nempel di kepala, disitulah hati kita niat. Nawaitu fardhol ghusli, atau bahasa Indonesia aja langsung, saya niat mandi wajib. Saya niat mandi wajib. Tuh, yang pertama kali air nempel ke kepala, itu udah cukup, selesai. Nah, selesai niatnya udah sah itu kayak itu ya. Jadi nggak usah panjang-panjang niatnya. Itu ditulis dalam kitab Tashifatus Saja halaman 2024 karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Cuma yang perlu diketahui lagi selain niat itu di hati, ya tadi itu harus apa, di sini dijelaskan juga harus muqtarinatan, wala budda an takuna niyatu muqtarinatan bi awwali magsulin, wala budda dan wajib an takuna niyatu, niat itu muqtarinatan, bebarengan dengan apa? Bi awwali magsulin, bebarengan dengan anggota badan yang dibasuh. Tuh, yang tadi saya jelaskan tadi, ketika air pertama kali nempel di kepala, ketika itu juga niat dalam hati, saya niat mandi wajib. Bebarengan, bukan sebelum biur, bukan juga setelah selesai mandi, bukan, tapi bebarengan. Tes, langsung hati niat. Tes di kepala, nempel air kepala, cur, nah, hati niat, saya niat mandi wajib. Sawa'un kana min asfalil badani au a'lahu au wasatihi, sama saja apakah air yang kita siramkan dari gayung itu menempelnya pertama kali guyur kepala dulu dari atas, atau dari badan dulu, atau dari kaki dulu, bagian atas badan kita, tubuh kita, bagian tengah tubuh kita, bagian bawah tubuh kita. Artinya kalau kita mandi itu kita nggak mesti dari kepala dulu kan, boleh kita mandi pundak dulu, kita siram pertama kali. Ada juga orang mandi perutnya dulu karena takut dingin. Ada juga orang yang mandi itu kakinya dulu, betisnya dulu dari bawah, takut dingin. Nah, jadi mana saja bagian badan yang kita siram pertama kali, maka disitulah niat mulai diucapkan dalam hati. Jadi kalau ada orang mandi, umpama yang disiram itu kakinya dulu. Nah, kakinya itu ketika kita nyiram kaki, itulah hati kita niat. Jadi kaki itu udah mulai itu niat dalam hati. Nah, itu dimaksud sama saja apakah kita yang kita basuh itu dari bagian atas kepala, atau dari tengah-tengah badan, atau dari kaki. Gitu. Niatnya tadi singkat, saya niat mandi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ini video saya singkat sengaja biar dapat dipahami. Nah, cuma ada baiknya langsung pada fardu yang kedua aja. Tadi kan fardu yang pertama mandi itu kan apa namanya? Niat. Nawaitu fardhol ghusli, saya niat mandi wajib. Apakah itu untuk mengangkat hadas junub, ataukah hadas haid, atau hadas nifas, sama niatnya nawaitu fardhol ghusli, saya niat mandi wajib. Itu fardu yang pertama untuk mandi. Sekarang fardu yang kedua mandi adalah ta'mimul badani, meratakan air ke seluruh anggota badan. Bil ma'i, dengan air diratain semua. Nah, jadi kalau kita mandi itu jangan sampai ada bagian-bagian badan yang kelewat. Bagian badan yang kelewat, seperti telinga, kuping, ini harus kena air semua. Seperti keteknya,
kena air semua, diangkat gitu kan. Ketika mandi kan harus diangkat ini biar kena airnya ini. Seperti bagian kubul kita, bagian depan, bagian dubur juga, bagian belakang, itu semuanya lubang depan, lubang belakang harus terkena air. Makanya ketika mandi itu wajib sambil jongkok supaya lubang depan, lubang belakang itu kena air semuanya. Karena kalau ada yang tidak kena air walaupun cuma seujung kuku, maka mandinya nggak sah. Kalau mandinya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Nah jadi diwajibkan sambil jongkok, bukan diwajibkan sih ya, dianjurkan sambil jongkok, terutama bagi yang perempuan itu, biar terkena semua. Khusus yang jadi kalau lubang itu ketika kita jongkok itu kan terbuka itu, baik lubang bagian depan, mohon maaf saya ngomong begini biar jelas, baik lubang depan maupun lubang belakang ketika jongkok kan terbuka itu lubangnya. Nah air kan bisa untuk meratakan semua yang ada di area situ tuh. Tapi kalau sambil berdiri mandinya itu pasti lubang belakang, lubang depan nggak bisa kena air, maka mandinya wajib diulang gitu. Belum sah mandi seperti itu, karena syaratnya mandi, fardunya mandi yang kedua adalah ta'mimul badan, meratakan air, meratakan semua badan bilma'i dengan air, jangan sampai ada yang lewat. Jadi dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan sambil jongkok. Boleh berdiri dulu, habis berdiri nah pengen basuh kubul dan dubur depan belakang itu sambil jongkok biar terkena air semuanya. Dan ini mungkin harus diperhatikan oleh kita semua umat Islam, jangan sampai kita tidak memperhatikan hal ini karena ini hukumnya wajib. Wallahu alam bisawab. Insyaallah kita lanjut pada video berikutnya masalah fikih Syafi'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, share, bagikan video ini ke banyak orang dan subscribe. Mudah-mudahan jadi amal jariah buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.